Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Wah, nggak terasa sekarang sudah bulan Mei. Waktu cepat sekali berlalu. Puji Tuhan. Lause Lenlen mana ya? Coba saya telepon Lause Lenlen. Kita udah mau mulai ibadah nih. Lause Lenlen belum datang. Halo? Halo. Lause Lenlen ya? Iya. Lause Lenlen udah di mana? Oh, ini udah di depan kok. Bentar Oh ya. iya. Aku tunggu ya. Oke. Yuk, bye. Lause Lenlen. Iya, sorry ya, telat tadi agak macet Lause. Iya, nggak apa-apa. Kita belum telat kok Lause Lenlen. Oh gitu ya, oke. Iya, kita mau mulai sekarang ya Lause Lenlen ya. Ayo. Hai anak-anak Halo semua. Wah, apa kabar nih anak-anak? Semuanya pasti sehat-sehat ya Lause pasti Lenlen semua ya. sehat-sehat ya Lause ya. Sama kayak kita Lause. Andai pun ada yang sakit, Lause di sini kita tetap doakan ya Iya, Lause pasti ya. doain supaya cepat sembuh ya, supaya bisa beribadah lagi ya Lause ya. Iya, kita bersyukur sekali anak-anak ya. Waktu begitu cepat berlalu, nggak terasa Iya, ya. Sekarang sehari- sudah bulan apa nih Lause? Bulan Mei Lause. Bulan Mei. Iya. Wah, tanggal 1 Mei pastinya hari ini hari libur nih Lause. Iya. Anak-anak juga pasti lagi liburan. Iya, tapi kalau liburan gimana Lause? Boleh nggak ibadah gitu Lause? Jangan dong. Lause Lenlen. Anak-anak biarpun liburan, tapi anak-anak pastinya gadgetnya dibawa dong. Iya, nggak mungkin lah Lause, anak sekarang nih pasti kemana-mana bawanya handphone Lause. Iya. Pasti nggak ketinggalan. Oleh sebab itu, tetap harus ibadah ya. Yuk, hari ini kita mau mulai nih Lause Ya, oke, Lenlen Lause. ibadah kita. Yuk anak-anak semua, kita sama-sama bangkit berdiri. Yang sudah siap, sudah mandi, sudah sikat gigi, sudah sarapan, sudah minum susu. Kita mau sama-sama hari ini puji Tuhan kita mau nyanyikan pujian. Matahari bersinar terang, burung-burung saja berkicau senang, apalagi kita mau memuji Tuhan. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi anak-anak. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Nah, anak-anak, kita bersyukur sekali ya. Hari ini kita bisa kembali lagi dalam ibadah kita. Nah, sekarang Lause Lenlen kita mau berdoa ya. Oke Lause. Minta Lause Lenlen ya bawa dalam doa. Ya anak-anak semua lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh kembali diberi kesempatan untuk datang kepadamu, untuk mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan beri kepada kami. Karena Tuhan setiap hari sudah menjaga kami, memberikan kami kesehatan, memberikan apa yang kami perlukan. Karena itu hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur, biarlah melalui ibadah ini kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan mau pimpin setiap kami, biarlah kami semua memiliki hati yang tenang ya Tuhan saat beribadah. Biarlah Tuhan juga pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wah, Lause Lenlen, kalau lihat backgroundnya kita nih hari Iya, ini, kira-kira kita Penasaran ya, Lause ya? Lausenya kira-kira mau cerita apa ya Lause Iya, Lenlen? apa ada gambar-gambar gunung gitu. Cerita apa ya Lause ya? Iya, tapi sambil kita menantikan hari ini Lausenya tuh mau cerita apa sih? Kita mau tetap bersuka cita, kita mau memuji Tuhan kita. Yuk kita nyanyikan pujian Sing High, Sing Low. Sambil pakai gerakan ya. Sing high.
ingat kebaikan Tuhan ya Lause Iya, Len-Len, nggak ada habisnya. Bener Lause. Wow, puji Tuhan. Oleh sebab itu, kita nih sebagai anak-anak Tuhan harus taat loh sama perintah Tuhan. Pastilah harus ya Lause ya. Ya, bener kan? Iya, bener Lause. Nah, anak-anak, Lause senang sekali, bersyukur sekali dimanapun kita berada, kita bisa tetap memuji Tuhan, ya. Iya Lause, bener. Oleh sebab itu, pada saat nih kita rasanya males, ya kita nggak mau puji Tuhan, nggak mau ibadah. Itu siapa tuh yang menggoda kita biasanya? Iblis Lause. Iblis menggoda kita, jangan ikutin anak-anak. Iya, Kita harus diapain? Diikutin apa ditolak Lause? tolak dong dalam nama Yesus ya Lause Len Iya, ya. harus ditolak ya. Sekarang kita mau nyanyikan pujian ini nih untuk ingetin kita bahwa pada saat kita males, pada saat kita nggak mau nih ibadah, kita harus lawan diri kita, juga kita harus tolak iblis dalam nama Yesus. Kita harus kuat ya. Iya, harus kuat. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Kok kita bisa sama? Anak-anak, kita menyanyikan pujian ini sekali lagi yuk. Sambil waktu berani tampil beda, kita bisa tuh pakai gerakan sesuka kita. Bebas ya Lause ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekali lagi yuk. Aku berani tampil beda. Wah, kita harus berani tampil beda ya Lause Len-Len ya. Bener ya. Kita nggak boleh turutin keinginan kita mungkin yang nggak mau taat sama perintah Tuhan, ya kan? Kalau itu berarti ada iblis yang goda ya Lause ya. Nah, anak-anak, saat ini nih kita mau memberikan persembahan buat Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Ya, anak-anak siapkan persembahannya. Anak-anak juga bisa scan QR yang di Iya. sini nih, ya. Melalui orang tua juga bisa. Minta tolong ya. Iya. Yuk, sambil kita memberikan persembahan, kita nyanyikan pujian Berilah yang baik. Berilah yang baik, yang terbaik buat Tuhan. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya.
sama-sama mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini dengan sukacita kami bisa memuji Tuhan. Walaupun mungkin saat ini kami sedang berlibur atau mungkin kami juga ada di rumah. Tapi bersyukur ya Tuhan, karena walaupun kami berada di lain tempat yang jauh maupun di tempat di rumah kami, tapi kami bisa bersama-sama beribadah dan memuji Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga memberikan persembahan buat Tuhan. Tuhan berkati persembahan kami. Berkati papa mama dan usaha pekerjaan mereka. Berkati juga om dan tante yang mengelola uang persembahan ini untuk dipakai di sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua katakan amin. Nah sekarang nih Lauselenen, kita mau dengarkan persembahan pujian nih. Dari mana tuh Lauselenen? Dari buat Nili besar ya Lause ya. Iya, yuk anak-anak kita mau dengar persembahan pujiannya ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. 你是我的主，我走正义，高山我的谷，都是你在保护，万人中唯独对我认识我，永远不变的情，这一生都是主。一步又一步，只是分点之路。你爱，你手将我紧紧抓住。一步又一步，只是盼望之路。你爱，你手牵引我走这人生路。 Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Wah,
Lause Len-Len, ujiannya sungguh indah ya. Iya benar Lause. Nah, anak-anak juga bisa tuh kalau mau melayani seperti teman-teman Iya, kita yang yang tadi di ya, White Lause Lily ya. besar. Caranya gimana tuh Lause Len-Len? Daftar ke Lause Malvian ya. Oh iya betul, anak-anak bisa daftar ke Lause Malvian. Atau mungkin kalau misalnya nggak tahu nomor telepon Lause Malvian, bisa hubungin lause-lause kelasnya ya. Iya boleh juga untuk nanti tanya. Lause kelasnya kasih tahu ke Lause Malvian ya. Iya, kita senang sekali loh anak-anak di masa yang muda seperti anak-anak bisa melayani Tuhan, itu hal yang luar biasa. Ya, Lause Hebat Len-Len? ya Lause ya. Nah, saat ini kita mau dengerin firman Tuhan. Ya, hari ini firman Tuhan berbicara tentang apa ya? Penasaran nggak Lause Len-Len? Penasaran Lause tuh lihat Kalau ada lihat apa? backgroundnya di sini ya, Iya. gunung-gunung. Pasti seru kayaknya ya Lause ya. Itu mau cerita tentang apa sih ya? Ya anak-anak makanya jangan kemana-mana ya, harus dengerin. Duduk yang manis. Duduk yang manis, kita mau dengerin firman Tuhan. Nah, kita menyanyikan pujian, ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Yuk anak-anak, kita mau dengan sungguh-sungguh nyanyikan pujian ini. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi ya anak-anak, kita nyanyikan pujian ini. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sekali lagi. Sampai selama-lamanya. Wah, Lause udah penasaran juga nih mau denger tentang firman Tuhan. Anak-anak, sekarang anak-anak duduk yang manis ya. Yuk kita mau dengerin firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan dibawakan oleh Guru Injil Tommy. Yuk. Shalom anak-anak. Wah, senang sekali nih Lause bisa berjumpa, bertemu dengan kalian dimanapun kalian berada. Tidak terasa ya anak-anak ya, kita sudah sampai di bulan apa sekarang? Bulan Mei. Ya, hari ini tanggal 1 Mei. Wah, kalau kita lihat ke belakang anak-anak, betapa besarnya anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana tidak coba, Tuhan sudah memimpin sekolah kita, bermain kita, bahkan masih memberikan kita kesehatan sampai hari ini. Semua karena anugerah Tuhan buat kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Nah, mari anak-anak, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu sama Tuhan. Minta pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mari kita tutup mata, kita lipat tangan kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di sorga, kami datang pada hari ini mengucap syukur kepadamu untuk kekuatan, penyertaan, pertolongan yang Tuhan berikan sampai hari ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan dan kebaikan Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali Tuhan ingin belajar, dengar akan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berikan kami telinga untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati yang mau belajar
akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu ini menjadi alat di tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, mulai hari ini ya sampai beberapa minggu ke depan kita akan belajar anak-anak mengenai 10 hukum Taurat yang tertulis di dalam Keluaran pasal 20. Namun sebelumnya kita menyaksikan sebuah video tentang bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Kita saksikan sama-sama ya. Wah, anak-anak, luar biasa ya. Video tadi kita menyaksikan bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai ke Gunung Sinai. Ya, nah mari kita lanjutkan pembelajaran firman Tuhan pada hari ini ya. Mari kita lihat Alkitab kita dari Kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ketiga ya. Kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga ya. Lalu saya akan bacakan ayat ini untuk kita bersama. Berkata demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, anak-anak, dalam kitab Keluaran pasal 20 ini dicatat anak-anak ada 10 hukum atau 10 perintah. Perintah dari Allah yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa, yaitu hambanya. Nah anak-anak, 10 hukum perintah Allah ini ya ditulis oleh Allah sendiri dalam 2 loh batu. Dan diberikan langsung kepada Musa di Gunung Sinai. Anak-anak tahu nggak? 10 hukum Taurat terbagi atas 2 bagian. Ayat yang pertama sampai hukum yang pertama sampai hukum yang keempat itu berbicara anak-anak tentang hubungan Allah dengan manusia. Nanti makanya kita akan belajar secara berurutan nih. Hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga, dan selanjutnya. Nah, hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10 berbicara anak-anak tentang hubungan manusia dengan sesamanya. Manusia dengan sesama.
Jelas ya? Hukum yang pertama dan sampai yang keempat berbicara tentang hubungan Allah dengan manusia atau manusia dengan Allah. Hukum yang kelima sampai yang ke-10 berbicara tentang hubungan manusia dengan sesamanya. Dan hari ini kita hanya fokus anak-anak akan belajar hukum yang pertama, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Anak-anak, mengapa sih Tuhan memberikan perintah ini kepada umat Israel dan kepada kita? Mengapa Tuhan katakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku? Kenapa sih? Ternyata anak jawabannya ialah karena Allah itu Allah yang cemburu. Hah, maksudnya apa loh? Kok Allah bisa cemburu? Kayak siapa yang suka cemburu ya? Nah, apa sih anak-anak artinya Allah cemburu itu? Nah, anak-anak, Allah yang cemburu itu artinya Allah itu tidak ingin bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan itu menyembah Allah lain. Tuhan tidak ingin orang Israel ya menyembah dewa lain. Tapi Tuhan ingin bangsa Israel hanya menyembah kepada Tuhan saja. Tidak ada yang lain. Tuhan tidak ingin diduakan. Satu tetap menyembah Tuhan, satu juga menyembah dewa atau menyembah berhala. Nah, Tuhan tidak ingin ya. Tuhan ingin supaya kita menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Karena itu Tuhan memberikan perintah kepada orang Israel dengan berkata, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, dan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Anak-anak, Tuhan menyatakan dirinya kepada bangsa Israel, "Akulah Allahmu yang sejati. Akulah Tuhanmu satu-satunya. Tidak boleh ada yang lain." Anak-anak, kalian ingat gak bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada bangsa Israel? Memimpin mereka keluar dari tanah perbudakan. Ya, bagaimana di Mesir Tuhan menyatakan dirinya dengan berbagai tulah-tulah yang ajaib. Kalian ingat di sana? Ya, ada gelap gulita, ada nyamuk, ada lalat, ada tulah belalang, hujan es, dan sebagainya. Intinya, melalui tulah-tulah itu anak-anak Tuhan menyatakan dirinya. Siapakah Tuhan itu? Dia Allah yang maha kuasa, Allah yang besar, Allah yang hebat. Dan akulah Tuhan yang harus kamu sembah. Nah, sekarang ketika orang Israel sudah keluar dari tanah Mesir, ya, mereka berada di Gunung Sinai dan menjadi umat pilihan Tuhan. Tuhan menyatakan kepada mereka, "Akulah Tuhan Allahmu." Dengan jelas ya, "Akulah Tuhan Allahmu." Satu-satunya. Dan Tuhan tidak ingin mereka menyembah dewa atau ilah yang lain. Anak-anak perlu tahu ya, pada waktu itu kalau orang Mesir itu dewanya banyak anak-anak, bukan satu ya. Ada dewa Ra, itu dewa matahari, dewa Horus, dewa langit, dewa Sekhmet, yaitu dewa perang, dan masih banyak lagi. Dewanya banyak, itu kalau orang Mesir. Juga bangsa-bangsa sekitarnya pun sama ya, mereka menyembah dewa-dewa yang banyak. Ada dewi kesuburan, dewa perang, dewa hujan dan sebagainya. Tetapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang benar itu cuma satu, di dalam Tuhan Yesus. Tuhan tidak ingin orang Israel menyembah kepada dewa lain atau menduakan Tuhan, menyembah dewa lain tapi juga menyembah Tuhan. Tuhan tidak ingin. Itu yang artinya anak-anak, Tuhan itu cemburu. Cemburu yang positif. Tuhan tidak ingin bangsa Israel menyembah kepada ilah lain. Atau hatinya tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tidak sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Nah, ini artinya anak-anak, Tuhan ingin umatnya menyembah
dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka, bukan setengah-setengah. Nah, anak-anak, inilah maksud perintah Tuhan dari hukum yang pertama ini. Tuhan tidak ingin bangsa Israel atau umatnya menyembah dan memiliki ilah lain di dalam kehidupan mereka. Anak-anak, satu poin kita mengerti ya hari ini. Bagaimana 10 hukum Tuhan. Yang pertama, Tuhan katakan kepada bangsa Israel dulu dan juga kepada kita sekarang. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan tidak ingin kita menduakan Tuhan. Menyembah Tuhan juga menyembah ilah-ilah lain. Tapi Tuhan ingin supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap kekuatan kita, segenap kemampuan kita. Nah, anak-anak, itu kan dulu ya perintahnya buat orang Israel. Lalu buat kita tuh apa sekarang nih? Kalau zaman kita nih, perintah Tuhan ini aplikasinya apa sih? Contohnya apa sih? Nah, anak-anak, firman Tuhan itu tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tetap sama. Firman Tuhan ini berlaku juga buat kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu yang menggantikan Tuhan. Apapun itu. Atau yang mengganggu relasi kita dengan Tuhan. Nah, anak-anak, seorang teolog ya, atau seorang yang suka belajar firman Tuhan berkata begini. Apa yang kita cari dan kita kejar di dalam kehidupan kita menunjukkan Tuhan yang kita sembah di dalam kehidupan kita. Artinya ialah bahwa apa yang kita utamakan di dalam kehidupan kita itu bisa menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, sekarang lihat kepada diri kita. Kehidupan kita. Apa yang paling nomor satu buat kita? Apa yang paling kita utamakan di dalam kehidupan kita? Contoh ya, usah kasih contoh nih, biar ngerti deh. Anak-anak, semua punya handphone kan? Nah, Lose juga punya nih. Wah, Lose ngebawa handphone ternyata. Punya handphone kan? Ya, mayoritas pasti punya handphone. Nah, dengan handphone kita bisa ngapain? Bisa main game. Ya, dari pagi melek mata, ya. Udah cari handphone. Mama, handphonenya mana? Cari handphone. Ngapain? Main game. Baik ada main Mobile Legends, Free Fire, dan yang lainnya. Ya, main. Begitu asiknya. Sampai lupa makan. Sampai lupa berdoa, sampai lupa mandi, sampai lupa baca Alkitab. Lalu baterainya habis. Mama, power bank mana? Ambil power bank, cas lagi. Ngapain lagi? Main lagi. Nah, anak-anak, game ini bisa menjadi berhala buat kita. Kok bisa loh? Iya, karena game ini sudah menggantikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagi kita, anak-anak, game ini sudah yang paling penting, yang paling utama, sehingga mengganggu relasi kita dengan Tuhan. Kita nggak sempat lagi berdoa, kita nggak sempat lagi baca Alkitab. Wah, game ini bisa menjadi berhala buat kita. Atau nonton YouTube. Dengan handphone kita bisa nonton YouTube nih. Nonton TikTok, nonton YouTube, nonton video-video lucu, ya. Nonton film Korea, wah macem-macem deh. Sampai apa? Sampai kita lupa belajar, sampai kita lupa baca Alkitab, sampai kita lupa berdoa. Jadi yang utama dalam kehidupan kita siapa? Bukan Tuhan, tetapi YouTube. Itu juga berhala di dalam kehidupan kita. Artinya apapun itu anak-anak, apapun itu yang kita utamakan lebih daripada Tuhan, itulah berhala buat kita. Dan itu dosa. Lose mau katakan bukan berarti kita tidak boleh main game atau nonton YouTube, bukan. Tapi yang paling penting ialah kita harus mengutamakan Tuhan
di dalam kehidupan kita. Bangun tidur, ngapain? Harus kita berdoa sama Tuhan, mengucap syukur untuk hari yang baru, mengucap syukur untuk kehidupan yang baru, dan meminta pimpinan Tuhan sepanjang hari ini. Lalu kita baca Alkitab, baru setelah itu kita lakukan aktivitas kita yang lain, makan, mandi, baru boleh main game dan sebagainya. Anak-anak, Tuhan katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada hal apapun yang menggantikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan ada hal apapun yang mengganggu relasi kita dengan Tuhan. Oke? Ya. Anak-anak, saya yakin anak-anak pasti bisa. Kita belajar sama-sama melakukan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Coba kita ulang, ya. Apa hukum yang pertama yang Tuhan katakan? 1, 2, 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sekali lagi ya, belum kompak, belum sama-sama ya. 1, 2, 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Oke, sip ya. Kita belajar hari ini sama-sama melakukan satu perintah yang Tuhan katakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku selain Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar sama-sama agar hidup kita boleh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap hidup kita, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Sebab Tuhanlah pencipta kita. Yesuslah Tuhan kita yang paling penting, yang paling utama di dalam kehidupan kita. Lebih penting dari games, dari YouTube, dari hal lainnya. Sebab Tuhanlah penolong kita, juru selamat hidup kita. Oke? Puji Tuhan ya. Oke anak-anak, mari kita berdoa. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Kebenaran-Mu Tuhan, firman-Mu sudah Engkau bagikan buat kami. Meteraikan Tuhan di dalam hidup kami, agar kami boleh selalu mengingatnya. Dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Dari kami kecil ya Tuhan, sampai kami nanti besar. Tuhan tolong dan berkatilah. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Senang semua bersuka karena ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus berserta. Kita mau katakan sekali lagi, semuanya senang. Semuanya senang, semua bersuka sebab ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab ada apa Lausa?